Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siska Migadewi, SST MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gender dan kesejahteraan keluarga. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Maria Solehat, dengan anggota Firda Andalia Putri, Meisayora, Miftahul Jannah, Muftia Rahmatika, Wardah Sofia Sibuan. Latar belakang dari materi kami yaitu kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai, yang dapat menunjang kualitas hidupnya, sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga masyarakat lainnya. Pada dasarnya, semua manusia, keluarga, komunitas, dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai yang dimaksud dengan kebahagiaan sosial. Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis, pendidikan, kesehatan yang layak, dan juga interaksi sosial yang harmonis. Akhirnya, kesejahteraan terjadi pada keluarga yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada. Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktivitas yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standaran norma-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman, dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial, dan spiritual. Dalam hal ini, kesejahteraan dalam keluarga berpengaruh terhadap motivasi belajar yang merupakan suatu kekuatan atau tenaga atau suatu keadaan yang kompleks, dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi, serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan akan akses, partisipasi, serta kontrol dalam hasil pembangunan laki-laki dan perempuan. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan gender dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, apa peran gender pada kesejahteraan keluarga? Yang ketiga, bagaimana permasalahan kesetaraan gender di Indonesia? Yang keempat, bagaimana arti pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia? Tujuan dari penulisan yaitu, yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan gender dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, untuk mengetahui apa peran gender pada kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana permasalahan kesetaraan gender di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana arti pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan politik Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik Indonesia. Manfaat dari penulisan yaitu yang pertama secara teoritis, menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik Indonesia, di mana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan. Dan hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup kesejahteraan keluarga.
Manfaat penulisan yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama, guna memenuhi salah satu tugas ilmu kesejahteraan keluarga. Yang kedua, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang permasalahan kesetaraan gender di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan agar masyarakat mengetahui tentang peran gender pada kesejahteraan keluarga. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul dipersilahkan. Mita. Masih nggak dengar? Unmute yang di laptop, Matt. Ya. Ini di mana letaknya? Cara baliknya gimana? Udah sempet ya? Mita, di laptop gak usah keluar dari materi, Matt. Baca aja, Matt. Tapi suaranya itu ada. Suaranya masih apa? Itu karena deketan laptop sama HP itu. Ini mana? Ini ya. Cuman materinya itu kan? Dah. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftah dipersilakan. Pengertian gender dan kesejahteraan keluarga. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan, yang kemudian memperoleh perincian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas
dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu pula. Sedangkan kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa dialami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga. Dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi di mana harus diciptakan keluarga yang membentuk keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga. Sam Bodol 2006. Peran gender pada kesejahteraan keluarga. Peran gender merupakan kerjasama yang dilakukan dan disepakati oleh suami dan istri dalam hal pembagian kerja pada aktivitas domestik, publik, dan sosial kemasyarakatan. Kuesioner peran gender dalam penelitian ini dimodifikasi oleh penelitian dari Marja Squesa dan Puspitawati. Pada gender dibagi ke dalam 3 domain, yaitu domestik, publik, dan sosial kemasyarakatan. Kesejahteraan keluarga, peran gender diciptakan oleh masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki melakukan peran dengan bekerja dan memperoleh nafkah, sedangkan perempuan berperan mengurus segala sesuatu yang ada di rumah dan melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Di zaman sekarang, peran gender dapat berubah-ubah tergantung kondisi dan tempat yang berbeda, sehingga peran laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan. Pembagian peran di mana peran laki-laki ke pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra, sedangkan perempuan biasanya berperan penting pada pekerjaan yang ringan. Dalam hal ini, peran laki-laki dan perempuan bisa saja berubah. Begitupun dalam pembagian peran mengingat seiring berjalannya waktu, peran laki-laki sebagai pencari nafkah sudah turut dibantu oleh perempuan dalam membangun perekonomian, menyiapkan makanan, menyiapkan peralatan, menyiapkan ikan dan menjual ikan, serta menyortir ikan dilakukan oleh perempuan sebagai istri. Hal ini akan semakin memudahkan suami untuk melakukan pekerjaannya sebagai nelayan atau juga sebagai kepala keluarga. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dinamis keluarga di mana terpenuhi semua kebutuhan fisik, material, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya, serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap keluarga mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga. Pemenuhan kebutuhan hidup di keluarga sehari-hari merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Sekian. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muftia Rahmatika. Kepada Muftia dipersilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang permasalahan kesetaraan gender di Indonesia. Secara sosial, gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan fungsi, serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan akan akses, partisipasi, serta kontrol dalam hasil pembangunan laki-laki dan perempuan.
Menurutnya, dalam kehidupan sehari-hari, perempuan selalu dinilai sebagai makhluk yang lebih inferior dari laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga harus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Hal tersebut akhirnya menimbulkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat, bahkan sampai dalam lingkungan keluarga. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural. Dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos. Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Peran ini lebih banyak diserahkan kepada kaum perempuan. Sedangkan peran publik yang menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja yang tidak seimbang melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan. Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Peningkatan kesadaran dan pemahaman itu harus dibarengi dengan adanya keterwakilan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga negara, terutama lembaga pembuat kebijakan. Masalah ini berawal karena kita menganut paham tradisi dengan stereotip bahwa persoalan perempuan harus bersifat feminim, berambut panjang, sedangkan laki-laki yang masuk dapur dibilang aneh. Padahal peran tersebut tidak berkaitan dengan gender, karena sudah tidak relevan dengan sosial budaya kita saat ini. Kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga, didasarkan pada adanya perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing-masing individu, sehingga pada setiap peran yang dilakukan akan memiliki perbedaan. Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi lebih pada pembiasan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga, sehingga tidak ada lagi salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai. Sekian. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Filda Andalia Putri. Kepada Filda dipersilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. Pendidikan politik adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara Indonesia yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan, khususnya bidang politik. Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya
demokrasi yang sehat, adil, dan realistis. Pengembangan pendidikan politik perempuan perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itulah salah satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuhnya berkembangnya kalangan perempuan, mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gerakan perempuan dan pemerhati masalah perempuan melakukan upaya yang sangat keras kuota sebesar 30%. Keterwakilan perempuan sebagai jumlah minimal dalam paket undang-undang politik dari hulu ke hilir. Sementara itu, perempuan yang dilibatkan di dunia politik seharusnya dapat mengetahui manfaat yang baik untuk partai politik. Namun, pada faktanya, perempuan kini cenderung mudah dipengaruhi untuk menerima money politik. Hal tersebut diakibatkan kurangnya pendidikan dasar politik yang belum dapat dipahami secara penuh ketika berkiprah di dunia politik. Dalam proses demokratisasi, persoalan yang lebih besar, representasi, dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Demokrasi berkaitan erat dengan politik, mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender. Sekian. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wardah Sophia Sibuan. Kepada Sophia dipersilakan. Pia suaranya. Upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, harus diusahakan adanya peraturan atau undang-undang tentang pemilu, pilkada, dan partai politik yang mencantumkan perihal affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan privilege tertentu kepada keterwakilan perempuan, sehingga dengan adanya affirmative action diharapkan keterwakilan perempuan akan meningkat dan sesuai harapan. Kedua, diperlukan adanya usaha-usaha peningkatan pendidikan bagi perempuan secara terus-menerus, karena dengan adanya peningkatan taraf pendidikan bagi kaum perempuan, maka akan meningkatkan kompetensi dan daya saing kaum perempuan di bidang politik. Ketiga, diperlukan adanya pencerahan dan pendidikan politik yang terus-menerus kepada masyarakat luas. Bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga-lembaga lain tentang unggulnya pemimpin politik perempuan. Dengan usaha itu, diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki, sehingga kesetaraan gender dalam dunia berpolitik akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan. Sekian. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Meisa Yora. Kepada Meisa dipersilakan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu, dalam tingkat kesejahteraan tidak dilihat dari indikator objektif saja, seperti pendapatan. Namun masih ada indikator lainnya, yaitu indikator subjektif yang melengkapi indikator objektif dalam mengukur tingkat kesejahteraan
dan untuk melihat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan analisis Gini rasio. Indikator objektif ini sangat erat hubungannya dengan psikologi sosial masyarakat. Kesejahteraan dengan indikator subjektif dalam kita lihat dari tingkat kepuasan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh responden itu sendiri terhadap 10 indikator dari indikator objektif, yaitu indikator indeks kebahagiaan. Bagaimana kepuasan individu terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, ketersediaan waktu untuk keluarga, hubungan sosial, rumah dan aset, lingkungan, keamanan dan ketertiban, dan keharmonisan keluarga. Gender bersifat dinamis, dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, dan sistem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu, gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, dan sosial budaya, atau karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian, gender tidak bersifat universal atau tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya. Saran dari kelompok yaitu, yang pertama untuk penulis selanjutnya, penulis merasa masih sangat banyak kekurangan dari segi isi maupun tulisannya. Harapannya, tulisan ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dan memperbaiki apa yang kurang dari tulisan ini. Yang kedua, lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan semua aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan layanan kesehatan, memberikan bantuan dan modal usaha untuk atau menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka, memberikan keamanan, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, serta sarana dan prasarana lainnya agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam meningkatkan kepuasan mereka. 3. Untuk masyarakat diharapkan mampu memilih pekerjaan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Dalam upaya kesetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam dunia politik, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak yang menjadi pelaku politik, khususnya partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah melalui instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.